everyone. Perkenalkan, nama saya Anisatul Isna Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Bina Sehat TBNI Mojokerto. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan dengan program studi S1 Ilmu Keperawatan. Dan saat ini saya berada di semester 2. Saya aktif di organisasi kampus sebagai sekretaris 1. Saya terbiasa mengelola administrasi, timeline program kerja, serta koordinasi dalam tim. Sebagai mahasiswa kesehatan, saya belajar tentang empati, komunikasi terapeutik, dan bagaimana membangun hubungan yang bermakna dengan manusia. Dan justru dari dunia kesehatan itulah saya menemukan ketertarikan saya pada teknologi. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa sih yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Menurut saya, yang paling saya sukai dari inovasi Google adalah bagaimana teknologi dibuat terasa manusiawi. Ketika saya mulai mengeksplorasi Google Gemini, saya melihat sesuatu yang menarik. AI mampu menyusun ide secara sistematis, memberikan struktur berpikir yang lebih sistematis, membantu analisis dengan cepat. Dengan menjadi Google Student Ambassador adalah cara saya menjembatani dua dunia tersebut, baik teknologi maupun juga dari kemanusiaan. Saya ingin mahasiswa, terutama non-teknik seperti kesehatan, sadar bahwa mereka tidak perlu takut pada AI. Karena masa depan bukan tentang manusia melawan teknologi, tapi manusia yang tahu cara berkolaborasi dengan teknologi. Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua. Bayangkan, kamu membuat sebuah acara take and chill di kampus. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang out of the box dan mendorong interaksi mahasiswa dengan teknologi Google. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Menurut saya akan membuat sesi yang bernama Impact Cannot Be Automated, yaitu AI dan Therapeutic Communication Lab. Konsepnya, peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama menggunakan Gemini untuk merespon studi kasus seorang pasien yang mengalami krisis emosional. Pada kelompok yang kedua, merespon penggunaan teori komunikasi terapeutik tanpa menggunakan AI. Lalu kita bandingkan nih, hasilnya bagaimana? Biasanya hal yang terjadi sangat menarik nih. AI memberikan respon yang lebih rapi, sistematis, dan juga profesional. Sedangkan manusia memberikan respon yang hangat, personal, dan juga penuh empati. Dan keduanya digabungkan, maka hasilnya jauh lebih matang. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ceritakan pengalaman di mana kamu harus berpikir out of the box, menyelesaikan masalah. Oke, baik. Berarti ini mulai dari pengalaman saya sendiri nih. Pada jawaban pertanyaan ketiga, menurut saya, dalam organisasi, saya pernah menghadapi situasi di mana timeline program kerja yang berantakan. Saya lalu membuat sistem tracking sederhana berbasis Google Sheet. Jadi, semua orang bisa melihat progres mereka secara real time. Hasilnya, dari situ saya belajar bahwa solusi kreatif bukan selalu sesuatu yang besar. Kadang, itu hanya perubahan sistem yang tepat. Dengan cara berpikir yang sistematis itulah yang saya temukan ketika menggunakan teknologi Google. Selanjutnya kita pertanyaan yang keempat. Jika kamu terpilih, pencapaian apa yang paling membuatmu bangga dalam 3 bulan pertama? Dampak apa yang ingin kamu ciptakan? Baik, untuk pertanyaan yang keempat ini, menurut saya, dalam 3 bulan pertama, saya akan menargetkan event yang sederhana. Saya ingin menciptakan perubahan pola pikir. Saya ingin minimal 1 organisasi kampus terdigitalisasi lebih rapi. Yang kedua, saya akan membuat sesi diskusi tentang kolaborasi AI dan empati yang terlaksana. Yang ketiga, saya akan membuat 1 sesi penyelesaian masalah dalam waktu 5 menit.
Jadi, menurut saya, AI tidak menghentikan kerja manusia. AI justru membantu manusia bekerja lebih terstruktur dan juga lebih efisien. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.